Well, hola people, konnichiwa. Kembali lagi bersama saya Alfian di channelnya Aku Detek. Dan lagi-lagi DBA mengebarkan peraudioan duniawi dengan menghadirkan series high-end-nya, yaitu DBA DJ 500. 2 tahun lalu DBA ngeluarin high-end headphone-nya atau headset-nya, itu DBA GM500, sebuah headset gaming dengan harga 500 ribuan aja. Kali ini DBA ngeluarin pak seri DJ series-nya. Waduh, seri DJ series-nya begitulah ya. Dan tahun lalu kan kita ada nge-review yang DBA DJ 300 dan itu cukup menarik banget karena tersedia 3 pilihan warna. Dan kali ini cuma tersedia 1 pilihan warna sih harusnya sih, DBA DJ 500 ya, warna hitam doang gitu loh. Dan ini kelihatan gede buat gede pak. Dan katanya sih ini seri high-end-nya dari DBA, kalau dilihat dari harganya memang ya beneran high-end sih. Gimana untuk kualitasnya? Langsung aja kita review. Ini dia DBA DJ 500. Dari segi packagingnya, DBA berhasil kasih unboxing experience yang berkesan nih bre. Model buka unboxnya tuh nggak kayak produk audio pada umumnya ataupun produk high-end DBA sekalipun. Di sini kita dapat unit headphone-nya, terus ada pouch berbahan kulit sintetis, ada 3 set kabel nih bre. Mulai dari kabel jack 3.5mm to 3.5mm sepanjang 1,2 meter buat kompatibilitas yang ringkas. Terus ada juga kabel jack 3.5mm to 3.5mm yang panjangnya 3 meter buat monitoring atau buat keperluan yang butuh kabel panjang. Ada juga kabel jack 6.3mm to 3.5mm coiled cable yang udah gold plate yang biasa dihubungkan ke amplifier ataupun alat musik seperti gitar dan piano. Soal desain, si DBA DJ 500 ini cukup minimalis dan super fleksibel bre. Unit yang datang ke kita warnanya full hitam dengan single headband. Karena ini headphone dikhususkan buat musik ataupun monitoring, fleksibilitasnya tentu aja jadi perhatian utama. Mulai dari headbandnya yang bisa di-adjustable, terus engsel di antara headband dan earcups-nya juga bisa di-rotate 90 derajat kalau misal lagi mau diletakin ke dada. Earcups-nya sendiri bisa di-flip hampir 180 derajat. Dan yang paling sedep nih, kalau headphone ini mau dibawa kemana-mana, bisa kita ringkas sesimpel ini. Padahal kan dimensinya lumayan gede bre. Balik lagi ke desainnya. Di bagian headband standar ya, ada emboss DBA akustik di sisi atas yang dikasih coating hitam. Sedangkan di housing earcups-nya ada detailing honeycomb yang mengitari logo DBA akustiknya. Ukuran housingnya lumayan gede nih bre. Ini jadi earcups paling besar di jajaran DJ seriesnya DBA. Dan tentunya earpads-nya ini sangat nyaman. Ini foamnya empuk banget, serius dah. Kualitas kulit sintetisnya juga berasa premium, lembut di kulit. Beda banget sama telapak kaki kalian yang jarang dipakein sandal. Build quality keseluruhannya juga sangat solid walaupun berbahan plastik. Dan kalau dilihat kasat mata, emang nih kelihatannya gede banget ya. Padahal bobotnya ringan loh. Oh iya, housing earcups-nya hampir polosan aja bre. Nggak ada pencet-pencetan apapun. Cuma ada lubang jack 3.5mm di earcups bagian kanan. Dan yang bagian kiri ada lubang jack 6.3mm. Controller di kabelnya ada satu sih, tapi cuma di kabel yang panjangnya 1,2 meter aja. Di modul controller yang mini ini, cuma ada satu tombol buat play or pause musik dan juga lubang mikrofon. Yap, headphone DBA DJ 500 ini juga bisa berfungsi sebagai headset kalau kita pakai kabel yang 1,2 meter ini. Buat kualitas mikrofonnya, coba kalian nilai sendiri dah. Karena headphone ini ada mikrofonnya, jadi kita tes. Ya kira-kira inilah kualitas perekaman menggunakan mikrofon dari DBA DJ 500 yang sebenarnya juga bukan sebuah mikrofon proper ya. Ini kecil banget suaranya pak. Jadi harus dideketin dulu, harus dideketin ke dekat mulut baru berasa gitu loh. Padahal untuk tingkat gainnya itu udah kunaikan ke 20 desibel gitu loh. Tapi tetap kecil aja suaranya pak. Gimana menurut kalian? Apakah mikrofonnya ini ya mending gak usah ada gitu? Ngomongin soal kenyamanan, saya rasa ini bakal jadi headphone ternyaman yang pernah saya coba setelah kemarin saya nobatkan XAL 5000 Pro sebagai headset ternyaman yang pernah saya coba. Dibandingkan XAL 5000 Pro yang bobotnya sekitar 330 gram, bobot dari DBA DJ 500 ini nggak sampai 300 gram bre. Desainnya emang besar sih, tapi ringan di kepala. Earpads-nya punya bentuk membulat dengan diameter 10,5 cm, bikin fitting di daun telinga pas banget. Semua bagian telinga tercover dan gak ada yang bocor. Clamping di kepala pun nyaman karena earpads-nya yang tebel dan empuk dengan ketebalan 3 cm. Tekanan di kepala masih dalam batas wajar, gak sampai bikin pegel rahang. Untuk pemakaian jangka lama ini sangat nyaman. Pas dipakai pun langsung kedap dan suara gak bocor walaupun pakai volume level tinggi.
Nah itu dia bre, untuk review atau ulasan dari saya mengenai DBA DJ500 ini. Dan sekarang kita langsung masuk ke sound quality-nya. Dan ini kan saya udah beli alat yaitu Mini DSP Ears ya, yang buat ngetes frekuensi respon dari sebuah headphone atau headset. Jadi sekalian aja saya tes nih alat, sekalian ngetes headphone-nya dari DBA ini, yaitu DBA DJ500. Dan kita pakai software REW atau Room Equalizer Wizard ya. Dan kalau misalkan ada miss atau salah kata mohon dikoreksi, karena ini pertama kalinya saya makin ini alat gitu kan, siapa tahu masih banyak kekurangannya gitu ya, namanya juga masih belajar lah gitu bre. Soal sound quality-nya, karena ini adalah headphone DJ series yang ditunjukkan buat keperluan monitoring dan recording ya, saya tes pakai alat ini ya, Ears yang baru ya sekitar 1 bulanan di tempat kita lah gitu, dan pakai software REW atau Room Equalizer Wizard. Bisa dilihat dari grafik frekuensi respon ini, rentang frekuensinya dari 20 sampai 20.000 Hz. Dari grafik atau diagram yang kita dapat setelah melakukan pengetesan, bisa dilihat kalau frekuensi sub bassnya dari 20 sampai 60 Hz nggak terlalu rendah. Jadi kualitas bassnya kurang begitu nendang. Tapi sebenarnya bre, rentang frekuensi ini nggak terlalu bisa didengar, tapi masih bisa dirasain. Nah, pindah ke rentang frekuensi low mid sampai mid atau 300 sampai 2000 Hz, grafiknya hampir flat, jadi buat dengerin vokal bakal terdengar lebih detail dan bikin artikulasi vokal dan instrumennya clear. Geser ke upper mid di 2000 sampai 4000 Hz, ada boostingan dan ini wajar bre, karena emang perlu di boosting tapi nggak boleh ketinggian. Nah ini tuh buat ningkatin kejernihan atau clarity suara dari vokal dan instrumennya. Sedangkan di frekuensi low treble atau present di 4000 sampai 6000 Hz, grafiknya naik turun yang artinya aman buat dipakai jangka waktu lama, nggak pedes di telinga dan nggak sibilance. Dan di sini saya ada bandingkan juga dengan headset daily drive saya yaitu XAL 5000 Pro yang baru-baru minggu lalu saya review ya. Ini harganya sekitar 1,2 jutaan nih. Sama headset editor saya yaitu DBA JM210 juga yang emang dipakai buat ngedit sama dia. Dimulai dari headset daily drive saya yaitu XAL 5000 Pro, saya tunjukkan garis warna ungu ya bre. Grafiknya punya kemiripan dengan DBA DJ500 di awal, tapi di bagian upper mid nggak ada boostingan yang bikin vokalnya kurang begitu clear. Di bagian present atau lower treble cukup rendah nih, tapi XA ini nyediain equalizer sendiri bre, jadi bisa di custom atau tuning sesuai selera. Lanjut ke grafiknya DBA JM210 yang warna oranye. Dari awal di area sub bassnya sangat dalam ya, dan ini emang real cuy, karena bassnya dari headset ini cukup punchy, sangat cocok buat para boss head yang suka lagu jedak-jeduk. Tapi urusan vokal jadi kurang diperhatikan detailnya, karena di area upper mid grafiknya lumayan rendah, bikin kejernihan suara vokalnya agak mundur bre. Geser ke area present yang sebenarnya ada boostingan yang lumayan tinggi bre, buat ningkatin kualitas treble, tapi masih belum optimal nih, karena naiknya tinggi tapi turun lagi gitu. Dan itu dia bre, ulasan atau review dari saya mengenai headphone-nya DBA yaitu DBA DJ500. Dan sekarang kita ngomongin soal harganya. Jadi karena memang ini seri high-end DJ seriesnya dari DBA, harganya itu lumayan juga ya. Saya bisa lihat ini lebih mahal dari headset DBA lainnya, yaitu 699.000 pak. Kalau dilihat dari DBA DJ300 kan 599.000, jadi lebih mahal 100.000 dari pendahulunya bre. Dan memang kalau dibilang ini high-end, ya memang high-end sih, karena memang berasa banget beda kualitasnya, dan juga untuk build quality-nya lebih ditingkatin lagi gitu loh. Dan apakah ini enak buat gaming? Sebenarnya sih bisa aja ya, punya sound staging yang cukup luas. Cuma saya nggak rekomenin sih, karena ya biasanya kan kalau gaming kan lebih dibutuhkan bass sama treble-nya gitu loh, buat ngeboosting yang namanya step langkah kaki, ataupun suara ledakan ataupun tembakan gitu loh. Tapi karena memang ini headphone ya buat monitoring atau buat recording, jadi dibikin flat gitu loh pak. Dan kalau kita bandingkan dengan headphone yang jutaan, contohnya saya ambil dari websitenya Crinacle, itu ada Sennheiser yang HD 650, itu guys sekitar 8 juta ya. Nah kira-kira headphone yang flat tuh kayak gitu lah pak. Jadi untuk DBA ini yang harganya 699.000 ya belum begitu flat tapi hampir lah ya pak ya. Dan gimana menurut pendapat kalian mengenai review dari saya si DBA DJ500 ini? Coba tulis di kolom komentar ya bre. Kalau misalkan ada kekurangan atau salah kata atau misinformasi, tolong ya dikasih tahu aja gitu loh. Kita sama-sama masih belajar gitu. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau saya jelek, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Alfian selaku host di channel ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Dadah.